Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah bukan video di bahan ajar, melainkan ini adalah video biasa yang akan Bu Alif share pada hari sebelum kalian menghadapi penilaian tengah semester hari Ahad ya, untuk mapel matematika. Jadi Bu Alif akan untuk bahan belajar kalian di rumah. Jadi Bu Alif akan membantu kalian belajar dari rumah, yaitu menyelesaikan soal-soal latihan ujian madrasah 1. Silakan kalian buka modul kalian di halaman 89. Nanti saya akan uraikan dari nomor 1 sampai 40 yang terdiri ada 2 video. Jadi video pertama adalah penyelesaian nomor 1 sampai 20 dan video yang kedua nanti adalah nomor 21 sampai nomor 40 seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kali ini bisa membantu kita dalam menghadapi latihan pra-UAM, maaf bukan PTS ya, tapi pra-UAM untuk kelas 9 pada yang akan dilaksanakan pada hari Ahad besok jam pertama. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian bisa menghadapi pra-UAM dengan baik. Oke, jadi sebenarnya ini adalah nanti juga saya akan sampaikan kisi-kisinya apa saja bisa kalian pelajari. Jadi kisi-kisi ini adalah semua materi yang terdiri dari materi kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 seperti itu. Yang kelas 7 terdiri dari 25%, kemudian kelas 8 ada 25% dan kelas 9 diambil 90% seperti itu nggih. Jadi silakan kalian simak dengan baik sebagai latihan. Jadi Bu Alif sambil kan belum bisa menyampaikan materi secara full, jadi saya akan menyampaikan latihan soalnya seperti itu. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Oke, jadi kita ke nomor 1 dulu, buka halaman 89 ya. Oke, siap ya. Nomor 1, suhu di kota Frankfurt, Jerman pada pagi hari itu -16 derajat Celcius. Pada waktu siang hari suhunya jadi hasil akhirnya suhunya itu -4 derajat Celcius seperti itu. Kenaikan suhunya berapa? Jadi kita gini kan, -16 ini nanti dia mengalami kenaikan berapa sehingga hasilnya adalah -4 seperti itu. Jadi -6 ke -4 ini adalah agar -6 ini hasilnya adalah menjadi -4, maka ini di plus dengan 12. Karena 12 kalau di -6 ini adalah -4. Jadi jawabannya adalah 12, yaitu yang C. Yang plus 12 ya, bukan -12, karena kalau -12 ini malah dia menjadi -18 seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ibu mempunyai gula 1,5 kg. Kemudian beli lagi. Kalau beli lagi ini gulanya bertambah ya, 3/4 kg. Semua gula dimasukkan dalam kantong kecil-kecil dengan berat masing-masing 1/4 kg. Jadi dia dibagi rata 1/4 kayak gitu. Pertanyaannya adalah banyak kantong yang dibutuhkan adalah, jadi pertama ini kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian baru kita bagi kayak gitu ya. Ini untuk soal nomor 2. Nomor 2, jadi 1,5 ini kita tulis dulu, ini dia dijumlah dengan 3/4, kemudian dibagi dengan 1/4. Ingat, ini adalah kalian tambahkan dulu, jangan kalian bagi dulu meskipun ini ada. Karena dalam soal cerita ini kalau kita pahami itu dijumlahkan dulu, setelah dijumlah baru dibagi. Jadi ini kita kasih kurung seperti ini. Nah, sekarang yang 1,5 ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 1 kali jadi bawah dikalikan dengan samping ditambah dengan atas. 2 kali 1 adalah 2 tambah 1 adalah 3. Sehingga kalau kita rubah 1/2 dirubah menjadi pecahan biasa adalah 3/2.
kemudian ditambah 3/4, kemudian kurung tutup dibagi dengan 1/4, seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahkan yang dalam kurung. Jadi ini kita samakan penyebutnya, karena penyebutnya masih berbeda. 2 sama 4, jadi kita bisa gunakan 4, karena 4 ini bisa dibagi 2 dan 4 bisa dibagi 4. 4 bagi 2 itu dapatnya adalah 2, 2 kali 3 adalah 6, kemudian 4 bagi 4 adalah 1, 1 kali 3 adalah 3. Kemudian dibagi dengan 1/4 ya. Dibagi dengan 1/4. Sekarang ini kita jumlahkan dulu. 9/4. Kemudian bagi bisa kita rubah menjadi perkalian dengan syarat 1/4-nya ini dibalik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 1/4 jadi 4/1. Nah, ini bisa dicoret-coret. Satunya ini juga bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 9 kantong. Jadi ini adalah bisa menjadi 9 kantong. Jawabannya adalah yang A. Kemudian kita ke nomor 3. Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, Budi dapat menyelesaikan dalam 12 hari. Denny dapat menyelesaikan, oke, saya catat satu persatu dulu aja langsung biar mempercepat. Jadi pertama adalah Budi. Untuk nomor 3. Budi ini adalah dia bisa menyelesaikan 12 hari. Jadi perharinya Budi ini adalah 1/12. 1/12 ini per setiap hari. Per hari ya, tak tulis per hari. Jadi setiap harinya dia bisa menyelesaikan pekerjaan 1/12 bagian kayak gitu. Berikutnya adalah Denny. Denny ini adalah dia menyelesaikan 15 hari, maka 1/15 perharinya. Berikutnya adalah ada Iwan. Iwan ini adalah dia bisa menyelesaikan 16 hari, berarti 1/16 setiap harinya. Mula-mula Budi dan Denny bekerja bersama-sama selama 5 hari ya. Jadi Budi ini selama 5 hari, Denny juga 5 hari. Berarti kalau 1/12 kita kalikan dengan 5, ini adalah kita dapatkan 5/12. Kemudian ditambah dengan Denny juga 5/15 ya di sini. Ini adalah hasil kerjanya Budi sama Denny. Kemudian sisanya diselesaikan oleh Iwan sendiri. Jadi ini sisanya ini kita anggap sebagai N misalnya. Waktu yang diperlukan Iwan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi ini harus 1 nanti kalau dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini yang ini boleh kita jumlahkan dulu. Kita samakan penyebutnya. Yaitu kita pakai penyebut 60 ya. 60 bagi 12 ini dapatnya adalah 5, 5 kali 5 25. Kemudian 60 bagi 15 ini dapatnya 4, 4 kali 5 adalah 20. Plus N sama dengan 1. Sehingga yang sini ini didapatkan 45/60. Plus N sama dengan 1. Kita ke lembar berikutnya ya. Jadi tadi adalah kita dapatkan 45/60 plus N sama dengan 1. Maka di sini untuk mencari N adalah 1 dikurangi 45/60. 1 dikurangi 45/60. Ini kelanjutannya, ini sama dengan N. Jadi N ini adalah tadi saya simbolkan untuk hasil kerja dari Iwan kayak gitu. Jadi 1 ini bisa kita rubah menjadi 60/60 ya. 60/60 kurangi 45/60. Itu sama dengan M, sehingga kita dapatkan 60 kurangi 45 itu adalah 15/60, sehingga dia adalah 1/4. 1/4 dia kan bisa menyelesaikan selama 16 hari. Berarti ini kita kalikan dengan 16 ya. 16 kalau dibagi 4 ini dapatnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4 hari. Iwan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dia dapat menyelesaikan selama 4 hari. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 4. Bentuk sederhana dari 6 per akar 7 min 2. 6 per akar 7 min 2.
Jadi kalau ada soal seperti ini, caranya adalah kita merasionalkan namanya. Cara merasionalkan ini adalah materi kelas 9 sendiri ya. Jadi dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya mana? Ini akar 7 min 2 tetapi minnya diganti dengan positif. Akar 7 plus 2. Yang dikalikan itu pembilang maupun penyebut dikalikan semua. Yang bawah tak kurung. Nah, jadi bentuk perkaliannya begini. Sekarang yang atas adalah 6 akar 7 ya. Atau mungkin bisa dibuat seperti ini dulu. Jadi dikasih kurung dulu, belum dikalikan. Kemudian yang bawah yang kita kalikan. Akar 7 ketika ada A min B dikalikan A plus B. Ini adalah hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Seperti itu. Jadi depan dikalikan depan dikuadratkan. Min, kemudian belakang kali belakang dikuadratkan. Sekarang kita kalikan depan dikalikan depan. Akar 7 dikalikan akar 7, ini dapatnya 7. Kemudian min, 2 kali 2 ini dapatnya 4. Sehingga kita dapatkan, kita tulis seperti ini. Akar 7 plus 2, ini kita kasih kurung. Kemudian yang bawah kita hitung. 7 kurangi 4 ini adalah 3. Sehingga 6 bagi 3 ini 2. Yaitu 2 dalam kurung akar 7 plus 2. Ini bisa kita kalikan, yaitu hasilnya 2 akar 7 plus 2 kali 2 ini 4. 2 akar 7 plus 4. Jadi jawabannya yang B untuk nomor 4. Berikutnya, jadi ini di bawahnya nomor 4. Ini ada sebuah soal yang dia nggak ada nomornya. Yaitu soal antara nomor 4 sama nomor 5 ya. Ini kesalahan cetak kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap kita kerjakan soal itu. Jadi kita nggak kasih nomor seperti itu. Soalnya adalah 16 kuadrat, kemudian dikali dengan 8 pangkat min 3, kemudian ini dipangkatkan dengan min 4. Setelah itu, maka ini kita hitung. Cara menghitungnya bagaimana? Ini bisa kita, pangkatnya bisa kita sederhanakan menjadi begini. Jadi 6. Ini kan yang sini pangkat 2, yang di luar pangkat min 4. Jadi pangkat yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan yang di luar kurung. 2 kali min 4 itu dapatnya adalah min 8. Kemudian dikali dengan 8 lagi. 8 ini pangkat 12. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa maaf itu 16 ya. Berarti ini kita buat menjadi 16. Nah, sekarang kita buat menjadi 2 pangkat aja biar gampang ya. Jadi ini tak atur di sini 16. 16 itu 2 pangkat 4 karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini hasilnya 16. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan min 8. Kemudian dikali dengan yang 8. 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Sehingga kita tuliskan 2 pangkat 3 pangkat 12. Kalau sudah, berarti kita bisa kalikan lagi pangkatnya. 2 pangkat min 32 dikali dengan 2 pangkat 36. Nah, ini ada perkalian dan bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu yang mana? Bilangan pokok itu yang ini. Ini namanya bilangan pokok. Bilangan pokoknya sudah sama. Pangkatnya bisa kita jumlahkan, yaitu 2. Pangkatnya adalah min 32 plus 36. Sehingga kita dapatkan 2 kita tulis ya. 2 kita tulis. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan min 32 plus 36. Ini dapatnya adalah pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 4 ini adalah 16. Jawabannya 16. Untuk yang tidak ada nomornya. Yaitu jawabannya yang D. Soal antara 4 dengan 5 yang nggak ada nomornya, ini jawabannya D. Lanjut, yaitu kita ke nomor 5. Ayah menabung di bank itu sebesar 15 juta. Setelah beberapa waktu menabung, uang ayah menjadi 16.600.000. Nah, berarti bisa kita ketahui bahwa di sini ayah itu mendapatkan bunga 1.600.000. Jika bank memberikan bunga tetap sebesar 16% per tahunnya, maka lama ayah menabung adalah, caranya bagaimana? Rumusnya kita pakai rumus bunga sama dengan presentasi dikalikan dengan modal ya, dikalikan dengan modal kemudian dikali N per 12. Ini menjadi rumusnya. Bunganya berapa di situ?
dia uangnya 15 juta, terima 16.600.000, berarti di sini bunganya adalah 1.600.000. Kemudian presentasinya ini adalah 16% ya. Berarti di sini kita tuliskan 16/100 dikalikan dengan modalnya. Modalnya itu adalah 15 juta. Kecil-kecil nggak apa-apa ya. Oke, N/12-nya ini tak tulis menjadi, sebentar, tak perkecil aja deh biar kalian nanti bisa langsung paham. Kalau di bawahnya nanti agak rumit juga. Tak tulis agak kecil. Jadi 16 juta. Presentasinya adalah 16%. Kali M, modalnya itu adalah 15 juta. Kali N/12. Jadi ini nanti kita itu mencari nilai N ya. Maka kita dapatkan nilai N ini adalah, langsung saja, yaitu 16 juta. Kemudian dikali dengan 100, dikali dengan 12, diper dengan 16 kali 15 juta. Maka ini 16 juta sama 15 juta ini kan nolnya ada 6. Ini langsung bisa kita coret. Kemudian berikutnya adalah ada 12 sama 15. Ini masing-masing kita bagi dengan 3. Kalau 12 bagi 3 ini dapat 4. Kemudian kalau 15 bagi 3 ini dapat 5. Terus 16 sama 16 ini juga bisa dicoret ya. Sehingga ini kita tinggal yang 100. 100 bagi 5, kita ambil yang angkanya 10 ini. 10 bagi 5 ini dapatnya adalah 2. Sehingga N-nya bisa kita dapatkan 20 dikali dengan 4. 20 kali 4 ini adalah 80. Jadi untuk nomor 5 ini adalah 80. Maaf, bukan 80 ya kayaknya, 8. Tidak ada nolnya ya. Jadi ini adalah 8 bulan. Dia adalah 8 bulan. Jadi jawabannya yang A untuk nomor 5. Kemudian untuk nomor 6. Di dalam sebuah gedung terdapat acara pernikahan dengan jumlah 200 orang. Ya, jika mereka saling bersalaman, berapa banyak salaman yang terjadi seluruhnya? Jadi di sini adalah kalau ada soal tentang salaman, rumusnya adalah karena orang salaman itu kan antara 2 orang. Nah, ini pakai kombinasi antara jumlah orang dan orang bersalaman karena 2 orang. Ini dia dikombinasi dengan 2. Rumus kombinasi itu bagaimana? Ini itu materi kelas 8 ya. Jadi rumus kombinasi saya tuliskan. Jadi ini adalah 200C2. Sehingga didapatkan 200 faktorial. Kemudian diper dengan rumus kombinasinya adalah 200-nya dikurangi 2 yaitu 198 faktorial, kemudian dikali dengan yang 2-nya itu 2 faktorial. Sehingga kita dapatkan 200 kemudian dikalikan dengan 199 cukup sampai 198 faktorial. Sehingga diperkan 198 faktorial ini juga ditulis, yang 2 faktorial itu adalah dari perkalian 2 kali 1. Sehingga ini kita coret, 1 juga boleh kita coret. Yang 200 dengan 2 ini dapatnya adalah 100, maka 100 kali 199 itu adalah hasilnya adalah 19.900. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 6. Lanjut untuk nomor 7. Tinggi tumpukan 2 buah kursi 85 cm. Tinggi tumpukan 5 buah kursi ini 100 jika ada 20 kursi sejenis yang ditumpuk tingginya adalah. Jadi ini adalah kalau ada soal kayak gini, ini adalah 2 buah kursi ini menjadi U2, suku keduanya. Jadi saya tuliskan U2. U2 ini adalah dia 85, bisa kita langsung buat UN, itu kan rumusnya A plus N-1 kali B. Jadi U2 itu adalah A plus B.
ini sama dengan 85 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian berikutnya ada U5 ya, tumpukan 5 buah kursi itu sebagai U5. U5 itu adalah 100, sehingga kita dapatkan A plus 4B ini sama dengan 100. Ini sebagai persamaan kedua. Berikutnya persamaan pertama ini kita taruh di bawahnya persamaan kedua, yaitu A plus B sama dengan 85. Maka kita dapatkan, ini kita kurangi, A kurangi A itu adalah 0, 4B kurangi B ini adalah 3B, kemudian 100 kurangi 85 ini 15, maka nilai B-nya ini adalah 3. Maka kita bisa ambil persamaan yang pertama, yaitu A plus B sama dengan 85, A plus B sama dengan 85. Maka kalau nilai A-nya ini adalah nilai A-nya ini yang dicari ya. Berarti A plus B, B-nya itu adalah 3 sama dengan 85. Maka kita dapatkan nilai A ini adalah 85 kurangi 3, yaitu 82 hasilnya. Hasilnya adalah 82, ini baru nilai A. Kemudian pertanyaannya 20 kursi sejenis yang ditumpuk. Jadi di sini nanti kita mencari U20. Saya di halaman berikutnya untuk mencari U20. Rumus untuk mencari U20 adalah A plus 19B. Sehingga nilai A-nya kita masukkan. Nilai A-nya adalah 8. Maaf, ini ada kesalahan lagi ya. Jadi tadi ada yang salah, yaitu B-nya ini nilainya bukan 3 tetapi 5. 15 bagi 3 ini adalah dapatnya 5. Tak ganti, berarti ini adalah 5. Kemudian A plus B sama dengan 85, maka nilai B-nya ini kita ganti dengan 5 juga. Maka di sini 85-nya ini dikurangi dengan 5. Maka dapatnya bukan 82 tetapi 80. Maka nilai A-nya ini 80. Maka kita masukkan nilai A adalah 80. Ditambah 19 dikali dengan B. B ini adalah 5. 80-nya kita tulis, kemudian 9 kali 5 adalah 45. Kemudian 1 kali 5 ini dapatnya 95, maka hasilnya adalah 175 cm. Jadi jawabannya untuk nomor 7 yang B. Lanjut ke nomor 8. Sebuah tali dibagi menjadi 7 bagian yang panjangnya memiliki suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek itu adalah 4 cm. Nah, 4 cm ini dia sebagai suku pertama atau U1. U1-nya adalah 4 cm. Kemudian ada yang paling panjang, karena di sini ada 7 bagian, maka terpanjangnya ini adalah U7, yaitu 256. Karena ini geometri, maka kita menggunakan perbandingan, yaitu kita bandingkan suku pertama sama suku ketujuh. U1 per U7 itu sama dengan 4/256. Yang U1 ini bisa kita coret dulu juga boleh, yaitu ini dapat 1. Kemudian 256 ini kalau dibagi dengan 4 ini dapatnya 64. Sekarang U1 itu A, sedangkan U7 itu A plus 6B. Sama dengan 1/64. Sebenarnya maaf, ini itu ya, geometri. Jadi kalau geometri itu U1-nya emang tetap A, kemudian untuk U7 ini adalah AR pangkat 6. Sehingga A-nya bisa dicoret, ini kita tulis aja 1, maka R pangkat 6 kali 1 itu R pangkat 6 sama dengan 64 kali 1 adalah 64. Maka kita dapatkan nilai R ini adalah akar pangkat 6 dari 64. Kalau kita jabarkan 64 itu adalah 8 kali 8. Yang 8 sendiri ini 2 pangkat 3, ini juga 2 pangkat 3, sehingga 64 ini 2 pangkat 6. Maka kita dapatkan di sini adalah nilai R-nya adalah 2. Nah,
Sekarang kita bisa mencari nilai A. Oh, A-nya sudah ada. A-nya itu adalah 4 tadi. A-nya adalah 4. A-nya 4, R-nya 2. Kemudian pertanyaannya, maka panjang tali semula. Kalau kita ditanyakan panjang tali semula, ini berarti kita akan mencari nilai dari nilai tali semula itu ketika dia digabungkan. Jadi kita mencari Fn-nya, yaitu S7. Sn itu rumusnya, kalau dalam geometri itu A, R pangkat N-1, kemudian yang bawah ini R-1. Sehingga nilai A-nya ini itu berapa tadi? 4, kemudian nilai R-nya itu 2, karena ini adalah S7, maka nilai N-nya adalah 7, min 1, kemudian R-nya lagi 2 dikurangi 1. Ini kita coret nggak apa-apa, karena 2 kurangi 1 itu kan 1 ya. Berapapun dibagi 1 itu adalah angka itu sendiri. 4-nya kita tulis, kemudian 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Kalau 2 pangkat 6 tadi 64, maka 2 pangkat 7 ini adalah 2 pangkat 6 tadi kan 64, maka 2 pangkat 7, 64 kali 2 ini adalah 128, kurangi 1 berarti 127. Sehingga kita dapatkan, ini kita kalikan, 4 kali 7 adalah jawabannya 28, masih 2. Kemudian 2 kali 4 8, kalau masih 2 ini jadinya 10, terus 5. Jadi hasilnya adalah 508. 508 cm, jawabannya yang B. Untuk nomor 8 itu adalah jawabannya yang B. Kemudian berikutnya kita ke nomor 9. Salah satu faktor dari 3x kuadrat min 20x plus 12. Nomor 9, soalnya adalah 3x kuadrat min 20x plus 12. Maka kita dapatkan di sini, kita faktorkan ya. Jadi yang depan ini kita pakai 3x kali x. Terus kemudian ini kita pakai yang min 2 sama min 6. Kita coba 3x kali x adalah 3x kuadrat, 3x kali min 6 ini adalah min 18x. Kemudian min 2x kali x itu min 2x. Jadi min 8x sama min 2x ini jadinya min 20x. Kemudian min 2 kali min 6 ini hasilnya adalah 12, benar ya. Jadi faktornya adalah yang pertama 3x min 12, yang kedua adalah x min 6. Jadi salah satunya saja yang kita cari, yaitu yang 3x min 2. Oke, jadi jawabannya yang D untuk nomor 9. Berikutnya kita ke nomor 10. Isi 10 nomor ya. Oke, nomor 10. Nomor 10 ya. Jadi ini adalah 1001 kuadrat dikurangi 992 kuadrat. Ini sudah saya cari bahwa yang 1001 kalau dikuadratkan ini itu dia adalah 1.000.001. Kemudian untuk yang 99 ini didapatkan 998.001, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4.000. Jadi jawaban untuk nomor 10 ini adalah D ya. Oke, jadi itu untuk nomor 10. Oke, maaf, ini untuk nomor 11. Jadi ini nanti, ini adalah sebagai video pertama. Jadi untuk video yang, jadi nanti saya usahakan ada 3 video. Jadi untuk video kedua nanti itu kan masih sisa 30 soal ya. Nanti video kedua ada 15 soal dan video ketiga ada 15 soal, seperti itu ya. Oke, silahkan simak video selanjutnya.